Oke, next. Paham ya sampai sini? Insya Allah semoga kalian bisa memahami. Kalau misalkan kurang paham juga kalian bisa tanya ke ibu ya. Next. Kemudian setelah pemilihan topik itu apa sih? Heuristik. Heuristik itu dalam bahasa kitanya adalah pengumpulan sumber. Nah, kalian kan tadi si Maggie itu sudah menentukan topik ya. Topik yang akan dibahas untuk penelitian sejarah kali ini itu apa sih? Nah, kemudian langkah selanjutnya si Maggie itu harus mencari sumber-sumber sejarahnya gitu. Nah, kemudian pengertiannya dulu ya. Heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber relevan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Pengumpulan sumber sangatlah penting karena pada tahap ini para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, si Maggie ini untuk meneliti sejarah atau tentang tema yang tadi kita bahas itu, Maggie ini memerlukan sumber-sumber sejarah. Nah, untuk mengakuratkan peristiwa itu benar-benar ada nggak sih? Nah, kemudian next. Oke. Nah, sumber sejarah itu ada dua macam loh, ada dua jenis. Yang pertama itu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang didapatkan langsung atau sumber yang langsung didapatkan dari seseorang yang mengalami sejarah itu sendiri. Jadi sumber primer itu sumber yang langsung dialami oleh pelaku sejarah itu sendiri, oleh pelaku sejarah. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti teks proklamasi atau misalkan prasasti dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah sumber primer itu jadi sumber yang langsung dari pelaku sejarahnya itu sendiri. Seperti contoh teks proklamasi itu kan ditulisnya langsung oleh Soekarno ya. Nah, tapi diketiknya oleh Said Melik. Jadi sumber itu primer, asli, ori gitu ya. Kalau misalkan itu ori gitu, primer dari si pelaku sejarahnya langsung. Nah, kalau sumber sekunder itu adalah kebalikannya, sumber yang tidak langsung atau bukan langsung dari pelaku sejarah itu sendiri, atau bisa jadi si sumber itu dari pelaku kedua. Contohnya adalah peneliti sejarah. Nah, buku-buku sejarah yang ada di misalkan di perpustakaan atau dijual di toko buku yang ada itu kan sumber sekunder ya, sumber yang bukan langsung dari pelaku sejarah itu sendiri. Tapi tidak semuanya, ada beberapa buku yang dijual di pasaran juga ada yang merupakan sumber primer. Nah, seperti itu contohnya buku, kemudian catatan laporan penelitian itu adalah contoh dari sumber sekunder. Nah, semoga pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai sumber sejarah ya berarti. Jadi tadi itu sudah membahas bagaimana cara mencari tema atau topik, kemudian apa sih sumber sejarah itu. Nah, nanti kita akan lanjut pertemuan selanjutnya adalah berarti kita akan membahas verifikasi atau kritik atau verifikasi dan lainnya. Jadi langkah-langkah selanjutnya ya. Sekarang sampai sini dulu ya untuk pemahaman kalian, pembelajaran kita. Untuk tugasnya coba kalian catat yang penting-pentingnya dalam buku catatan kalian, kemudian fotokan, langsung saja kirim ke Google Classroom masing-masing. Itu sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran sejarah pada pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.